Menteri, sekitar 200-an triliun. 220, 225. Artinya kalau kita kurangi, ada 300 Pak di kantong Bapak ini tahun depan yang Bapak bisa pakai untuk apa aja yang kami nggak tahu. Nah ini yang kami ingin ada disiplin Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, anggaran yang disetujui DPR itu harus jelas. Organisasi artinya kementerian lembaga. Fungsinya, programnya. Itu harus jelas. Kalau nggak jelas bagaimana kita ini? Masa kita kasih ke Bapak 300 triliun nih silakan Bapak gunakan. Kami aja menyampaikan aspirasi 50 miliar untuk program daerah Pak. Nggak tahu kita mau taruh di mana itu Pak. Sementara Bapak punya di kantong Bapak ada 300 triliun. Kami mau mengusulkan perbaikan jalan 5 miliar aja nggak tahu mau taruh di mana ini Pak. Jadi dalam tugas Kementerian Keuangan sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang, Pak Menteri, Bendahara Umum Negara dan menyusun APBN, ini tolong disertakan KPI-nya. Kalau melihat ini, kami nggak happy dengan KPI Kementerian Keuangan menyusun anggaran seperti ini. Slide berikutnya mengenai transfer ke daerah. Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak
ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu, atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada dasarnya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai, sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Pak Hanif, cukup Pak Dolfi, sudah Pak Fauji. Saya sedikit sebelum Pak Haikal kesimpulan Pak. Kalau Pak Haikal kan partai penguasa kesimpulan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati pimpinan Pak Purbaya, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama kami ucapkan selamat, ini hari ketiga Bapak jadi Menteri, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Kedua, kami juga ucapkan selamat, anggaran Bapak juga naik dari 44 triliun menjadi kurang lebih 52,16 triliun, arti 8 triliun kurang lebih Bapak. Ketiga, apresiasi yang ketiga, kami sangat mengapresiasi waktu pidato kenegaraan Pak Presiden. Insya Allah di tahun 2029 defisit kita 0. Mudah-mudahan seperti itu dan kita standing up plus waktu itu. Pertama, di tahun kemarin Pak Prabowo sudah melakukan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga kurang lebih 306 triliun. Harapannya di tahun 2000 APBN yang pertama Pak Prabowo ini adalah pendapatan negaranya. Karena sinyal Pak Dirjen, mohon maaf, Pak Dirjen Bea Cukai dan Pak Dirjen Pajak itu sudah ada penyegaran seperti itu. Artinya ekspektasi Pak Prabowo terhadap pendapatan negara juga akan maksimal di tahun 2026 sampai tahun 2029. Nah oleh sebab itu menurut saya, kami pengen juga mengetahui roadmap pendapatan negara Pak Anggito, baik pajak, bea cukai maupun PNBP di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga jangan sampai target pajak, target bea cukai dan target PNBP kita tidak mengalami pertumbuhan. Sekarang sudah tumbuh kurang lebih 10,47% dari PDB, nah mudah-mudahan ke depan bisa meningkat seperti itu. Karena ini sangat berpengaruh Pak Anggito, Pak Bimo maupun Pak Jaka dengan defisit kita. Kalau pendapatan, nah oleh sebab itu kalau memang pajak dan perpajakan ini hanya kerjanya standar-standar saja Pak Anggito dan Pak Bimo maupun Pak Jaka, ya pendapatan negara kita juga segitu-gitu saja, gitu loh. Dan pendapatan negara berapa, belanja kita berapa, defisitnya berapa. Yang kedua, kami juga mengingatkan bahwa dari semangat Pak Presiden itu harus diterjemahkan Pak tentang beberapa KPI daripada di eselon 1 minimal dulu, kurang lebih 23 eselon 1 itu bisa memperterjemahkan anggaran naik 8 triliun ini
efisiensinya seperti apa, KPI-nya seperti apa, sehingga kita bisa melihat. Itu nanti mungkin di eselon 1 yang akan kita bicarakan pasca sini. Tapi kami pengen sekali bahwa khusus dengan Dirjen Pajak, Bea Cukai, dan Pak Wamen Pak Anggito yang menangannya itu, kami pengen tahu persis roadmap-nya seperti apa, sehingga ke depan pertumbuhan negara, pendapatan negara kita bisa maksimal dari tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga, harapan kami, hutang Pak, khususnya hutang Pak Minto, kita bicara kemarin itu, manajemen hutang itu harus diperhitungkan Pak, sehingga mitigasi risiko terhadap hutang, ya kalau ngutang kan enak aja Pak gitu loh, nggak ada risiko kalau Pak Minto ngutang, yang bayarnya bermasalah Pak. Sama kayak kita, kalau kita ngutang nggak kerasa Pak, pas ditagih emosi Pak. Nah ini kadang-kadang terjadi seperti itu Pak. Nah oleh sebab itu, pengamalan pribadi dan Pak Minto kemarin tuh, kalau ngutang cepat urusan roadmap utang itu, tapi pengembalian utangnya itu yang jadi masalah Pak, gitu. Karena apa? Karena pendapatan kita tidak bisa maksimal dari tahun ke tahun. Mungkin itu beberapa tambahan dari saya dan tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Nanti khususnya ke Pak Anggito, Pak Jaka dan Pak Bimo, saya minta roadmap pendapatan negara kita seperti apa. Mana ada penambahannya di Bea Cukai, mana ada penambahannya pajak, mana ada penambahan di PNBP, sehingga ini bisa menutup defisit kita di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fauzi, silakan Pak Ekal. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat kepada Pak Menteri Keuangan baru Pak Purbaya. Sekarang kita jadi lebih sering nanti silaturahminya. Dan saya juga ingin mengucapkan turut prihatin kepada apa yang terjadi kepada Ibu Menteri kita sebelumnya. Tapi itu juga menjadi perhatian kita karena berarti baru-baru saja kan rakyat mengingatkan kita kembali atas apa derita yang dialami oleh mereka. Mengingatkannya ternyata bukan hanya kepada DPR tapi juga ternyata terhadap Ibu Menteri Keuangan. Nah itu artinya yang perlu kita ingat ini kan apa yang mereka alami, gitu kan. Apa yang mereka alami pun kalau ya ini mungkin khusus kepada kita di Gerindra dan saya rasa di setiap partai juga pasti diperingatkan kembali oleh pimpinan partainya masing-masing untuk peka dan empati dan juga memikirkan apa yang harus kita lakukan. Makanya kan kita senang juga dengar apa yang disampaikan walaupun mungkin ada sedikit terselip apa yang disampaikan Pak Purbaya, tapi kan sebetulnya itu memberi semangat bahwa akan ada pertumbuhan baru yang diharapkan, bahwa rakyat insya Allah ke depan bisa makan enak gitu kan, dan disibukkan dengan mencari kerja. Itu kan sebenarnya cita-cita kita semua. Cita-cita termasuk cita-cita Pak Presiden untuk mencari solusi terhadap masalah bangsa. Masalah bangsa yang diwujudkan dalam program namanya Astacita. Nah harapan kita tentunya untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan bangsa, terhadap permasalahan masyarakat, kan itu juga menjadi hal yang kita semua sama-sama tepuk tangan di acara pidato Presiden pada tanggal 15 Agustus kemarin. Antara lain itu kan kita mau menuju defisit 0% lah kalau kita bicara yang menyangkut dengan Komisi 11. Lalu kalau yang sering di-highlight oleh Presiden kita kan adalah masalah capital outflow. Capital outflow ini menguras kekayaan bangsa Indonesia sehingga kekayaan kita nggak dinikmatin oleh masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini kan banyak sekali perannya daripada Kementerian Keuangan yang menjadi mitra Komisi 11, lalu langkah-langkah apa? Nah, memang hari ini topiknya kita bicara soal anggaran KL. Cuman karena semangatnya kita ini ada Menteri Keuangan baru, sebetulnya sebagian topik yang dibicarakan oleh teman-teman ini kita mundur ke pembicaraan yang sebetulnya harusnya dilaksanakan pada saat camp PPKF. Ini kita mau mengulang lagi gitu kan. Tapi kan mungkin Bapak Menteri dengan jajarannya bisa menangkap semangat daripada teman-teman. Ini mau nanya sebenarnya. Pertanyaannya simpel dan mendasar. Sebetulnya Pak Menteri Keuangan
Pak Purbaya ini adalah Menteri Keuangan ke depan yang seperti apa. Simpel aja, sebenarnya wartawan ini kan datang mau nanya itu. Ini sebetulnya Pak Purbaya ini Menteri Keuangan yang melanjutkan Ibu Sri Mulyani atau seperti apa? Kira-kira kesimpulannya seperti apa gitu kan? Cuman kan memang karena kemarin habis ada slip of tongue sedikit, jadi sekarang terikat kepada teks gitu kan. Padahal maksud kita kan nggak harus begitu Pak. Kita kepengen tahu nih, ada nggak perubahan-perubahan sedikit arah ataupun kebijakan, dan tentunya ini kan dalam konteks kita juga sama-sama harus lebih peka kepada apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman, kan rasanya termasuk misalnya ada harapan untuk ada adjustment di TKD ataupun di dana pendidikan dan seterusnya. Tentunya itu semua sebenarnya harapan yang Bapak tentunya harus dapat arahan dari Presiden. Kita tentunya sebagai DPR akan mendukung apa yang kita rasakan benar untuk masyarakat dan tentunya semangat Presiden untuk memajukan bangsa. Tapi itu sebetulnya yang kita perlu dengar. Apakah Bapak ini mau meneruskan program sebagaimana apa yang diarahkan Presiden setelah apa yang terjadi? Nah, mudah-mudahan ini semua bisa kita jalankan dengan lancar, dengan baik, dan kita akan full support Bapak, gitu kan? Karena kita yakin bahwa ini semua punya niat yang sama, yaitu untuk memberi yang terbaik dan tentu responsif dan memikirkan kepada seluruh rakyat kita. Bapak harus paham juga tadi apa yang disampaikan, kita kepengen juga meningkatkan penerimaan negara dan seterusnya. Tapi juga masyarakat kita di daerah ini banyak juga yang berkeluh kesah dan agak khawatir. Kemarin ada cerita-cerita bahwa nanti penerimaan pajak akan digalakan dengan menggunakan APH. Itu masyarakat khawatir, Pak. Wah, besok kita akan diteror gitu kan. Nah, tentu approach apa yang kita semua kepingin penerimaan negara naik, tapi mungkin dengan jurus-jurus humanis apa yang kita perlu gunakan. Kemarin kita dengar ada PHK besar-besaran di gudang garam. Apakah ada masalah dengan kebijakan cukai yang selama ini diterapkan? Nah, hal-hal seperti ini yang kita harapkan kebijakan ataupun kebijaksanaan yang ada di Bapak bisa memimpin kementeriannya ini dengan cara atau pola yang baru supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik mudah-mudahan untuk seluruh bangsa Indonesia. Mungkin itu aja Pak Ketua dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ekal. Pak Hanif, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, para Wakil Menteri, Pak Sekjen, beserta seluruh Eselon 1 dan jajaran Kementerian Keuangan yang saya hormati. Karena yang lain bicara ya saya izin ikut bicara. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Pak Purbaya. Saya percaya Pak Purbaya ini bisa dan mampu untuk membawa ekonomi Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Tentu dengan harapan besar yang semacam itu ada banyak hal juga yang perlu Pak Menteri dan jajaran lakukan juga agar pendekatan yang dikembangkan itu mungkin relatif beda. Saya tidak tahu juga misalnya bahasanya itu penggantian itu judulnya sebenarnya apa gitu. Jadi ketika Bapak diberikan tugas di Kementerian Keuangan itu judulnya itu apa? Bersama seperti yang tadi disampaikan Pak Hekal, apakah ini melanjutkan ataukah justru merombak atau bahkan mungkin membawa ide-ide baru yang lebih progresif yang itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu memang ditunggu oleh masyarakat. Jadi saya berharap Pak Purbaya ke depan ini bisa memberikan keyakinan kepada kita dan juga kepada masyarakat bahwa memang ada sesuatu yang baru yang bisa dilakukan ke depan, yang ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, dalam banyak kesempatan kita juga sudah sering menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebelumnya dan seluruh jajaran bahwa kita ini kan praktis 20 tahun terakhir tuh angka-angka pertumbuhan kita bagus. Tapi kita kan diingatkan dengan peristiwa beberapa waktu yang lalu di Indonesia, lalu kemarin kemudian kita dikejutkan dengan peristiwa di Nepal. Yang itu juga mau tidak mau harus menggugah empati kita sebagai
bagian dari yang sekelompok kecil orang yang disebut sebagai pemimpin negara begitu di berbagai lembaga negara. Nah, oleh karenanya saya berharap betul bahwa seluruh kinerja dari Kementerian Keuangan ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat. Jadi mohon betul ini agar tidak tumpuannya hanya semata-mata angka-angka yang indah ini, Pak. Dan jangan sampai mendinai realitas yang ada di bawah. Bahwa misalnya soal ada politiknya segala macam pastilah kalau dalam konteks-konteks seperti ini soal-soal politik pasti muncul. Tetapi ada underlying problems yang memang harus kita address, harus kita selesaikan dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program dari pemerintah itu. Kita melihat misalnya indeks Gini rasio kita kan dari dulu juga naik turunnya itu tipis kan, di berapa sekitar 0,38 naik 37 38 segitu. Dan kalau kita lihat trennya di perkotaan kan juga malah ada kecenderungan naik dibanding di pedesaan, sehingga ini jadi problem yang relatifly serius di tengah, ya kan, di tengah keterbukaan media sosial yang luar biasa ini, sehingga akhirnya hal-hal yang tadinya tampak biasa, tapi karena situasi underlying problems yang seperti itu gampang sekali memantik problem-problem sosial. Nah, sehingga saya ingin memberikan catatan dalam kesempatan ini Pak Menteri. Jadi mohon agar hal-hal yang selama ini memang menjadi kebijakan dan program-program dari Kementerian Keuangan itu benar-benar bisa dilihat output, outcome-nya, dampaknya yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya semata-mata angka-angka yang bagus, angka-angka yang kelihatannya indah, tetapi di bawah tidak dirasakan. Soal orang masih banyak yang miskin, PHK terjadi di mana-mana, pekerja informal yang terus membesar misalnya. Nah ini kan kalau kita lihat data-datanya kan ya seolah orang punya pekerjaan, orang Indonesia mah bisa-bisa aja hidup itu. Karena mereka punya mekanisme survival yang bermacam-macam gitu. Nah tetapi secara real bahwa ada tanggung jawab besar yang diemban oleh kita untuk memastikan agar seluruh kebijakan, program dan kegiatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga ini terkait dengan soal pajak dan cukai. Kan memang kalau ya ini memang agak setback sedikit Pak Ketua. Jadi ya memang kalau kan kita udah ada kesepakatan bahwa soal pajak dan cukai ini kan targetnya naik. Tetapi di tengah situasi seperti ini kita pengen pajak dan cukai tetap naik pada satu sisi, tapi tarifnya kan nggak boleh naik. Itu artinya apa? Ya artinya bahwa berbagai inisiatif baru, inovasi dan segala macam menjadi penting untuk memastikan agar target pajak maupun cukainya bisa naik. Nah, tetapi tarifnya tidak naik. Misalnya cukai rokok yang terkait dengan industri padat karya. Kalau misalnya ini nggak naik aja kan juga udah problemnya udah mulai muncul saat ini gitu. Nah kalau misalnya sampai naik kan menjadi persoalan. Pajak juga begitu. Malah sekarang banyak mulai cukup kenceng usulan untuk meningkatkan PTKP. Nah berarti kan itu pasti akan menggerus penerimaan dari pemerintah. Nah jadi ini memang kita berharap betul bahwa tim yang sekarang dipimpin Pak Purbaya ini jadi lebih kreatif, lebih inovatif di dalam memastikan agar penerimaan kita naik dari sisi pajak maupun cukai. Nah tetapi jangan sampai kemudian ini menjadi problem bagi masyarakat, jangan sampai ini menjadi problem bagi industri, terutama industri padat karya. Jadi PR-nya sangat tidak mudah. Tapi ketika saya mendengar Pak Menteri berbicara di publik kayak gitu, ya saya optimis sih jadinya. Saya optimis. Nah, cuman nih mau nanti roadmap-nya itu bisa lebih clear. Nah, yang terakhir soal pendidikan sama seperti beberapa teman yang lain, saya juga ingin menggarisbawahi. Kalau di NU itu ada kaidah namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang artinya bahwa kalau ada sesuatu yang wajib, maka segala sarana yang diperlukan untuk membuat kewajiban itu terlaksana wajib juga jadinya. Misalnya sholat itu wajib. Karena sholatnya wajib maka wudhunya jadi wajib kalau orang mau sholat. Karena kalau nggak wudhu kan nggak sah. Nah sama dalam konteks pendidikan seperti itu Pak. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah perkara yang wajib, maka sarana untuk mewujudkan kecerdasan itu adalah barang yang wajib. Nah sehingga di situ ketika kita bicara soal mulai dari kualitas guru, kita bicara soal kurikulum, kita bicara soal sarana prasarana dan segala macam, ya itu harus nyambung di situnya. Nah sementara kalau kita lihat kan dunia pendidikan kita ya relatively stuck gitu.
Misalnya PISA kita nggak naik-naik ya kan. Terus kemudian angka mereka yang hanya lulusan SD SMP juga turunnya tidak terlalu signifikan, kisarannya masih di sekitar ya 55 sampai 60% naik turunnya segitu. Nah, ini kan tantangan besar gitu. Nah, oleh karenanya ya mohon betul dilihat kembali bagaimana agar dana pendidikan itu bisa optimal. Sementara kita lihat juga beberapa program prioritas pemerintah seperti MBG dan segala macam kan juga maksudnya di sana secara substansi dan secara konstitusional mah itu oke aja, maksudnya bisa dicarikan judgementnya. Nah, tetapi mohon agar apa yang memang menjadi tujuan utama dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar bisa dilihat nanti tolok ukurnya KPI-nya itu di masing-masing di dunia pendidikan kita gitu. Jadi indikator per indikatornya itu soal gurunya gimana, kurikulumnya gimana, sarana prasarana gimana, aksesnya, mutunya dan lain sebagainya itu. Nah, itu saya kira itu menjadi penting betul karena kalau soal pendidikan ini kita terus agak mendinai gitu lalu kita teralihkan kepada hal lain, pastilah kita akan lama sekali Pak membangun. Investasi SDM kita ini sudah sangat amat terlambat itu. Nah, yang terakhir terkait dengan soal itu mungkin saya nitip ini untuk bahan kajian aja. Kemarin saya sempat diskusi sama Pak Tommy soal mungkin untuk dalam rangka membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang satu sisi lebih fleksibel tapi juga lebih protektif terhadap tenaga kerja. Saya ingin mengusulkan mungkin ke depan perlu ada semacam skills development fund gitu Pak. Yang kalau di Singapura itu ada semacam skills for future gitu. Ya, karena orang Indonesia itu dengan di negara lain kalau saya lihat perbedaannya, kalau di negara lain yang lebih maju itu kalau di PHK hari ini matinya tahun depan Pak. Tapi kalau di kita, di PHK hari ini besok langsung mati Pak. Jadi orang nggak ada ini. Nah, dulu waktu di Kemenaker saya sempat menginisiasi namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga ketika orang di PHK, keluarganya minimal masih dapat dari persentage upah minimum yang pernah dia terima. Nah, tapi yang di PHK terus harus ngapain? Kan ketika keluarganya udah mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, mestinya yang bersangkutan kan bisa mendapatkan kesempatan untuk upskilling ataupun reskilling. Nah, untuk mendapatkan itu aksesnya di mana? Pendananya seperti apa? Nah, ini mohon mungkin ke depan kalau misalnya bisa dikaji dulu mungkin ya, nanti sambil kita jalan kita bahas, kemungkinan kita membentuk skill development fund sebagai semacam dana abadi untuk memastikan agar orang yang mau melakukan upskilling maupun reskilling itu bisa ada skema pendanaan yang lebih jelas sehingga ekosistem ketenaga kerjaan ini menjadi lebih fleksibel pada satu sisi, tapi sisi yang lain proteksi terhadap tenaga kerjanya juga. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hanif. Saya ada beberapa hal Pak, perlu saya sampaikan ini Pak Purbaya karena tadi seluruh anggota dari semua mewakili fraksi menyampaikan, pimpinan juga, saya menambahkan. Saya hanya mengingatkan beberapa hal Pak, bahwa berapa kali disampaikan oleh Bapak Presiden yang ada itu adalah visi misinya Presiden, tidak ada visi misi Presiden, tidak ada visi Menteri, yang ada visi misi Presiden. Saya kepingin yang ada di hadapan saya ini seorang Purbaya sebagai seorang Purbaya, bukan duplikasinya siapapun, bukan bayangannya menteri sebelumnya atau siapa. Yang saya kenal Pak Purbaya yang 1, 2, 3, 4 itu seorang ekonom, seorang intelektual, seorang yang mempunyai latar belakang dengan segala experience yang ada, itu mewujudkan visi misinya Presiden. Saya sadar Pak sepenuhnya bahwa Bapak ini hari ketiga, Bapak sebagai Menteri Keuangan, Bapak harus memaparkan sebuah paparan yang ibaratnya orang itu langsung freestyle jumping Bapak ini. Freestyle jumping, Bapak harus memaparkan dan Bapak harus mengkonsolidasikan di internal Bapak. Di paparan ini saya belum ketemu Purbaya Pak. I'm not found the real Purbaya. Itu. Bapak harus menemukan, Bapak harus membuat sebuah frame besar, seorang Purbaya menerjemahkan visi misinya Presiden Prabowo di ekonomi, dalam fiscal policy, dalam sebuah desain besar APBN, pertumbuhan 8% yang menjadi cita-citanya Presiden itu akan saya wujudkan dengan cara apa? Ketika kita menghadapi situasi fiskal
yang defisit, keluar dari fiskal defisit ini seperti apa? Saya harus konsolidasikan seperti apa? Dengan instrumen kekuasaan Bapak diberikan oleh kewenangan undang-undang di P2SK bahwa adalah konsolidator dan koordinator di KSSK. Instrumen kekuasaan itu ada di tangan Bapak. In your shoulder. Itu. Nah, saya ingin dalam perjalanan waktu ke depan, desain ekonomi, desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak, mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya, itu bukan sebuah retorik, Pak. Tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah? Itu. Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu presiden. Itu. Kita menghadapi sebuah tekanan desain ekonomi kita saat ini, Pak. Kita menghadapi constraint mengenai pertumbuhan kita yang stagnan di 5%. Orang selalu membandingkan dengan Vietnam, walaupun itu sizing ekonomi dan sebagainya, dengan rasionalisasi yang kemudian kita mengatakan, oh kita nggak bisa dibandingkan dengan Vietnam. Tapi di tetangga kita, Vietnam bisa lebih dari 5, Filipina bisa lebih dari 5. Terus kemudian isu, di luar isu surat utang, menutup defisit itu, kita ada isu yang tidak kalah pentingnya, kenapa tingkat suku bunga negara selevel Indonesia, itu tingkat suku bunganya masih di kisaran 6-7%. Dan itu kan memberikan tekanan di ruang fiskal yang tersendiri terhadap biaya bunga. Kita harus spending hampir 800 triliun untuk membiayai bunga kita yang jatuh tempo di tahun berjalan. Lah, kita ingin nanti ke depan rapat kita itu, Pak, tadi sudah disampaikan bagaimana strategi mengelola kewenangan Bapak sebagai bendahara umum negara. Dan kemudian kita ingin tahu desainnya seperti apa. Tekanan defisit itu datang dari mana sih? Karena tekanan itu datang karena tax ratio kita di bawah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tax ratio kita itu rendah karena fasilitas fiskal dan sebagainya, kita ingin tahu desain apa yang akan Bapak tawarkan. Di saat yang sama ini kita butuh investasi asing, apakah insentif fiskal itu sudah bisa mendongkrak FDI kita seberapa besar dan memberikan dorongan seberapa besar terhadap pertumbuhan? Nah, di dalam struktur pertumbuhan itu sendiri, konsumsi memberikan sumbangsi paling besar. PMTB yang kedua, pembentukan modal tetap bruto, di mana di dalamnya itu adalah investasi swasta, kemudian di dalam berikutnya adalah belanja pemerintah, ekspor impor dan sebagainya. Lah, desain ini kan harus Bapak rumuskan dalam sebuah frame besar. Siapa teamwork Bapak? Kalau anggota kabinet pasti itu adalah pilihan presiden, political appointee. Siapa tim di belakang layar ini Bapak harus. Siapa yang nanti harus Bapak itu kan birokrat mana yang Bapak percaya. Itu. Nah, inilah yang saya ingin Purbaya adalah seorang Purbaya yang mempunyai desain ingin mewujudkan keinginan presiden itu. Itu. Ada banyak constraint itu. Lah, Bapak sekarang diminta oleh presiden sebagai pembantu utamanya untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalan itu. Saya berharap, Pak, saya yakin Pak Purbaya tadi disuruh bicara itu untuk menghindari slip of tongue. Tapi itu membuat, jangan sampai Pak, jangan sampai membuat itu Bapak tidak menjadi Purbaya yang sejatinya Purbaya. Itu loh. Itu. Lah, itu. Dan Bapak diduplikasi untuk menjadi orang lain. Saya nggak mau, Pak. Itu, saya nggak mau. Saya ingin Pak Purbaya, ya Purbaya yang selama ini saya kenal dengan baik. Itu.
Lah, itu penting Pak. Untuk apa? Untuk bahwa harapan rakyat, mengelola harapan itu harus diberikan sebuah optimisme. Kalau harapan aja tidak kita bisa deliver optimismenya dengan sebuah konsep yang baru, dengan tawaran solusi yang baru, dengan optimisme yang baru, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang belum dijawab. Lah, harapan saya di situ, Pak. Dan tanpa mengurangi penghormatan saya minta nanti Kementerian Keuangan di bawah Pak Purbaya menyiapkan selebrasi yang memadai untuk Bu Sri Mulyani. Berikan perpisahan yang elegan sebagai penghormatan, respek atau apapun. Dan kalau boleh kita diajak, Pak. Itu kalau boleh. Karena bagaimanapun juga kita sangat lama bermitra, itu kan, bermitra dengan segala dinamikanya, tapi itu adalah sebuah respek yang pantas kita berikan. Itu. Untuk menjaga bahwa sebagai manusia, pertemanan, persahabatan, kolegial itu adalah hal yang penting. Dan itu saja Pak Purbaya yang perlu saya sampaikan. Tapi yang utama harapan saya ke depan yang hadir di depan Komisi 11 ini Pak, seorang Purbaya yang sebagai seorang Purbaya. Terima kasih, silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Nggak sulit, tapi betul, tapi gini. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini untuk langkah untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa. Jadi saya juga tadi berpikir, kok saya baca pidato aja ini, saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya, program apa yang saya akan buat, kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Jadi begini, saya ekonom sudah cukup lama. Tahun 2000 jadi ekonom, pulang sekolah, langsung kerja di financial sector. Kemudian 2002 langsung membantu tim think tanknya Pak SBY di Brighton Institute. Sering memberi masukan. 2010 staf khususnya Pak Hatta Rajasa. 2015 masuk ke KSP, membantu Pak Lut, dan memberi masukan ke Pak Jokowi juga ketika sedang susah. Jadi bagaimana manage ekonomi itu bukan barang baru untuk saya. Ini jangan bilang sombong ya. Tapi kan Anda mesti tahu, saya harus meyakinkan bapak-bapak kan. Jadi saya berangkat belajar sebelum krisis 95. Tujuannya saya pikir oke, mungkin saya bisa membantu ekonomi. Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara udah berantakan pada waktu itu ya. 2000 pertumbuhan mendekati 0, 2001 rendah kan. Habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6% kan. Terus diganti Pak Jokowi pertumbuhannya sedikit di bawah 5% on average. Jadi saya pelajarin dari krisis 1998 salah kita di mana. Kenapa ketika 97-98 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain, kenapa yang paling terpuruk kita? Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit Mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Okay. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu
walaupun suku bunga rendah, 0, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat apa longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu, lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya kalau gini, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis. Semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral, waktu itu ada 500 triliun, 529 triliun, balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga
di atas 20%, itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even bank sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sektor susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya. Katanya punya di KSSK boleh menggayat sedikit kan ya. Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saya datang ke sini tiba-tiba, semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana. Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga.
Jadi kalau balikan ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu satu yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi udah cerita belum ya? Zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% di bawah Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang MNO-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi, itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% MNO-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat itu akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat. Dan kita akan monitor on regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna, karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Pak Menas sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan itu
betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang jangka mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu ada, baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Saya dulu pernah jadi, saya nggak tahu, boleh nggak gitu Kemenkuan. Nanti saya bentuk tim aja di Kemenku. Saya dulu pernah menjadi wakil ketua tim debottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya. Ketuanya pada waktu itu Pak Yasona Lawli dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu, Senin 7 kasus kita putuskan. Saya mecahin 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 890 triliun. Jadi saya pikir saya udah ngerti, kira-kira ngerti deh, kira-kira bisa memperkirakan deh di mana bottlenecking, di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke kementerian yang lain, Menko dan lain untuk membuat itu lagi. Jadi Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih rapat lagi. Okay. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Yeah. Kita akhiri rapat siang hari ini. Tertulis atau langsung oleh dirjen terkait. Ya, nanti dirjen terkait pada saat kita rapat di satker Bapak membahas anggaran. Dijawab oleh satker Bapak. Terus kemudian ada poin-poin penting tadi yang disampaikan oleh Pak Dolvi, saya ingatkan kepada Satker mengenai KPI. Pak Dolvi ini konsisten sejak awal Pak selalu membicarakan soal KPI, tapi KPI itu memang sangat penting Pak. Disitulah kita mengukur kinerja kita. Itu. Jadi tipikal rapat kita itu memang begini Pak Purbaya. Jadi kalau tadi itu kita juga dikritik sama Pak Purbaya ini bahwa rapat kita yang lama selama ini banyak hal-hal yang fundamental, apakah pernah ditanyakan apa belum. Nanti mungkin akan terjadi repetisi Pak pertanyaannya. Tapi itu kan bagian dari sebuah the political question. Pertanyaan politik itu bisa dijawab, bisa menjadi policy, atau bisa menjadi yang lain Pak. Tapi saya tidak ingin berpanjang lagi, tapi saya ingin menutup rapat kita hari ini. Kemudian kita rapat lagi besok Pak. Untuk penutup ini karena kita membahas RKL. Nah, enggak usah, langsung ditutup. Kita tutup, nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain itu dijawab oleh Satker di unit eselon 1. Ketua, siap. Izin 3 menit saja. Ya. Saya begini, karena Pak Purbaya tadi menyampaikan ini di depan publik. Sehingga saya sebagai wakil rakyat juga harus menjawab ini di depan publik. Kalau tidak kan DPR akan mendapatkan sorotan selama ini tidak mengingatkan pemerintah. Jadi terkait, saya Marwan Ciasan Pak, fraksi Partai Demokrat A546 Dapil Lampung 2, terkait persoalan banyak dana mengendap di BI, itu sudah seringkali kita sampaikan kepada pemerintah maupun Bank Indonesia. Terkait keterlambatan penyerapan anggaran, termasuk besarnya pinjaman yang sudah kita pinjam, yang akhirnya menjadi silva dan SAP, itu juga sudah sering kita sampaikan. Ini pertanggungjawaban politik saya terhadap masyarakat. Dan rekaman-rekaman rapatnya saya rasa ada Pak. Jadi
Saya pikir untuk Pak Purbaya, just do it. Siap. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi Pak Marwan harus sangat senang hari ini Pak, berbahagia. Saya tadi itu nungguin Pak Murwayan teriak Pak, hidup Pak SBY gitu Pak. Karena beberapa kali Bapak itu mention pencapaian achievementnya Pak SBY ya. Tapi memang harus kita akui bahwa it is remarkable. Itu loh. Sesuai baju ketua hari ini biru warnanya. It is remarkable Pak. Itu saya yang ahli seperti itu Pak. Jadi Bapak tolong dukung saya untuk mencapai itu semua. Kita hadir di sini Pak, terutama kami Pak. Kalau saya dapat tugas utamanya memang harus bagaimana visi misinya Bapak Presiden itu berjalan dan terwujud. Itu. Yang hadir di sini kita ini kan dalam rangka mewujudkan itu Pak. Siap. Itu. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Hanya boleh pantang begitu. Cek. Oke. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, dalam rapat yang baru saja berlangsung ada beberapa poin pendalaman yang diberikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI terkait dengan rapat kerja dengan Menteri Keuangan terbaru, yaitu Komisi 11 DPR RI berharap agar pertumbuhan ekonomi ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Menteri yang baru, yaitu Bapak Menteri Keuangan, untuk segera lebih baik lagi dari sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya bersama kru TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.